Selamat pagi semuanya. Kita ketemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara di tanggal 21 Februari. Oke, hari ini mungkin lebih banyak saya yang bicara dulu. Nanti kita akan sedikit diskusi dan ada beberapa penjelasan. Penjelasan hari ini atau paparan dari saya lebih kepada contoh dalam kalian akan mengerjakan tugas berikutnya. Jadi tugas tentang kita sudah melakukan pembacaan terhadap bangunan atau katakanlah rumah atau hunian masa lalu dari sebuah suku atau dari komunitas tertentu. Itu silakan kalian pilih sesuai dengan ketentuan yang ada di tugas. Contoh hari ini yang coba saya ungkap ini adalah orang laut. Jadi ada satu suku yang kemudian disebut orang laut. Ini berdasarkan buku yang ditulis oleh teman-teman mahasiswa dari Universitas Indonesia yang merupakan hasil dari studi eksekusi mereka tahun 2019 yang kemudian dibukukan dengan judul Orang Laut, Pengarung Lautan Beratap Kajang. Di sini lebih kepada review sebenarnya. Review kemudian saya sesuaikan dengan ketentuan atau permintaan dari tugas sehingga kalian bisa katakanlah mengacu atau melihat bagaimana cara melakukan identifikasi kemudian bagaimana kemudian menganalisisnya. Oke. Jadi bahasan atau contoh ini mengacu pada buku ini. Silakan kalian bisa mengacu ke buku yang mana atau dari referensi yang mana. Tapi yang saya lakukan adalah benar-benar mengacu pada buku Orang Laut, Pengarung Lautan Beratap Kajang. Ini dilakukan tahun 2019, ada di Kepulauan Riau, ada dua suku sih sebenarnya yang keduanya saling berkaitan. Dan yang menarik dari bentukan arsitektural, kalau kalian membayangkan sebuah arsitektur sebuah suku tertentu itu biasanya berbentuk rumah dan berada di tanah. Itu kenapa saya memilih atau menyajikan kasus ini, karena suku laut seperti namanya suku laut itu justru berhuni utamanya justru di atas sampan, di atas perahu ini yang kemudian beratap kajang. Beratap kajang itu atap yang dari daun ini. Dan kehidupan sehari-hari mereka lakukan awalnya adalah berada di atas perahu ini. Sebenarnya model seperti ini, artinya hidup di atas perahu atau di atas rakit ini sudah dilakukan sejak lama. Saya mendapatkan dua foto ini, itu sekitar tahun 1920-an. Ada 1915, ada yang 2020 fotonya diambil pada tahun itu. Tapi saya yakin komunitas atau orang-orang yang tinggal di atas perahu dan beratap kajang itu sudah cukup lama. Bahkan di dalam buku Orang Laut yang ditulis oleh mahasiswa UI itu dikatakan mereka sudah mulai berinteraksi atau mulai berada di sekitar Kepulauan Riau itu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya, dan saya yakin juga sebelumnya sudah ada. Mereka bergabung dengan atau diminta bertugas pada masa Kerajaan Sriwijaya justru untuk menjaga Selat Malaka. Jadi punya kemampuan atau diberi tugas untuk menjaga keberadaan di Selat Malaka. Karena kemampuan atau daya hidup mereka yang berada di atas laut. Oke, itu sementara background sejarahnya dari orang laut ini. Kemudian
kita bisa berlanjut bagaimana sih aktivitas dan kemudian mereka tanda kutip menempati tempatnya. Karena kan dikatakan tempat itu selalu konotasinya dengan suatu titik di atas darat, suatu titik yang ada di sebuah lokasi tertentu. Ternyata kalau diidentifikasi selanjutnya, aktivitas dan tempat bagi orang laut ini justru wilayahnya ya wilayah air itu. Air menjadi tempat utama dalam kehidupan mereka. Seperti contoh di sini ada pendataan, ada tempat jual ikan, jual tiram, makam yang lama. Ini yang menarik, nanti di bagian selanjutnya ada penjelasan tentang makam, bagaimana mereka memakamkan jenazahnya. Terus ada tempat mengambil air, mengambil kayu, mengambil tritip, mengambil agar atau teripang, mengambil ikan atau sotong dan segala macam, ada yang kemudian menombak. Ini aktivitas harian mereka pada masa ketika buku ini ditulis, eksekusinya tahun 2019, kemudian buku ini ditulis sekitar tahun 2020, kemudian ada pameran khusus. Jadi ini identifikasi aktivitasnya mereka dan beberapa titik-titik tempat mereka melakukan aktivitas tersebut. Dan kalau dikatakan arsitekturalnya sebelah mana, ini yang menarik. Buat saya pribadi dan kemudian ternyata juga ditulis secara lebih tegas di buku ini, ruang arsitektural bagi orang laut ya di perahunya. Jadi gambar yang di sebelah kiri itu ada tampak atas pertama yang ketutupan kepala saya itu, dan tampak atas kedua itu merupakan gambaran pembagian ruang yang ada di dalam perahu. Jadi yang sebelah tampak pertama itu layer yang paling tinggi, yang paling atas, dan tampak atas kedua itu layer di bawahnya. Jadi yang kalau gambar kanan yang besar itu terlihat proses pembuatannya plus juga pembagian ruangnya. Potongan AA yang di bawah itu jelas sekali pembagian ruangnya. Ini yang menjadi unik dan menjadi menarik. Pembagian yang tergambar di tampak atas kedua itu dilakukan sebelum mereka tanda kutip mendarat atau menetap. Jadi semua kebutuhan kehidupannya itu ditampung di dalam perahu mereka. Kemudian nanti ada proses menetap, karena kemudian ada kebutuhan untuk sensus penduduk, sehingga oleh pemerintah diberi lokasi tertentu untuk mereka menetap di darat. Artinya kemudian ada bantuan dari pemerintah berupa bahan-bahan bangunan, dan kemudian mereka membuat rumahnya. Dikatakan rumah itu berarti di darat. Sebenarnya memahami rumah ya di perahunya. Jadi gambaran ini adalah gambaran sebelum mereka menetap, yang kemudian diberi bantuan rumah oleh bahan material bangunan untuk mereka membuat rumah. Jadi ruang aktivitas ketika memahami aktivitas di dalam, kalau di tugas itu ada di dalam ruang atau di dalam rumah, itu memahaminya kalau di kasus orang laut ini adalah di atas perahu itu. Jadi aktivitas memasaknya, aktivitas hariannya, makan dan segala macam ya di atas perahu, dengan kemudian ditutup oleh atap kajang. Dan atap kajang ini ketika dibutuhkan dia bisa di-extend. Jadi modelnya bisa lebih lebar lagi. Kalau saya turun ke belakang ya. Jadi ada pembagian, kalau di sebelah kanan di gambar paling bawah itu terlihat ada extend, bisa dilebarkan. Kalau memang kondisi tertentu, ketika hujan atau ketika panasnya sangat terik, itu bisa dilebarkan atau ditambah sesuai dengan panjangnya perahu. Jadi ini pembagian ruang dan pembagian ruang yang terkait dengan aktivitas harian di suku atau di orang laut ini. Kemudian mata pencahariannya, ini gambaran yang cukup unik. Jujur saya tidak scan dan segala macam, hanya foto aja karena untuk menunjukkan bagaimana layout dari buku, itu yang pertama. Yang kedua juga
penggambaran identifikasinya juga cukup menarik, bahwa dari memasang pancang ini yang diperuntukkan ketika mereka memancing di tengah laut, kemudian mencari rumput laut, ada yang proses memancing, ada yang mencari akar-akar, mencari bahan makanan di sekitar hutan bakau. Kemudian yang di bagian tengah kalau ada rumah, itu yang rumah yang dibangun atau diberi bantuan oleh pemerintah. Mereka ada rumah yang kemudian akhirnya mendarat, menetap. Kemudian ketika malam hari mereka melakukan mencari ikan yang lebih besar. Ada ikan duyung, ada ikan hiu juga. Kemudian proses memancing juga. Ini gambaran ini atau gambar ini memperlihatkan bagaimana interaksi intens si orang laut ini terhadap lautnya. Mata pencahariannya ya di sekitar laut, dari mencari ikan, mencari rumput laut, mencari kerang dan segala macam. Jadi sumber daya atau sumber makanannya ya berasal dari laut. Mereka sepenuhnya hidup di laut. Dan ini juga muncul dalam proses membuat perangkat-perangkat yang terkait dengan kehidupannya. Jadi yang di bagian atas itu adalah pembuatan mata tombak untuk menombak itu di ikan duyung dan penyu. Kenapa? Kalau dikaitkan penyu kan tidak boleh dimakan. Kalian bisa lihat ketentuannya di undang-undang, terutama untuk hewan-hewan tertentu. Ada ketentuan garis besar jika diperlukan untuk makanan dan atau dikonsumsi secara terbatas untuk komunitas, itu masih diperbolehkan. Karena mereka juga tidak akan dengan sembarangan secara eksploitasi mengambil ikan-ikan terlarang atau penyu atau bahkan dugong seperti itu yang diambil. Kemudian yang bagian bawahnya ketika mereka mencari kerang dan segala macam, terus ada juga membuat atau mencari bahan makanan di antara hutan bakau. Ini tentang kaitannya dengan mata pencarian dan proses pencariannya di mana, lengkap dengan peralatan yang digunakan untuk mencari makanan tersebut. Kemudian ritualnya yang cukup menarik. Ada ritual yang disebut mengusir sial. Jadi mereka membuat sesaji. Kemudian ini prosesnya yang di bagian kanan itu, mempersiapkan sesaji, menaikkan sampan dan posisinya terhadap sesaji itu dan orangnya. Dan ketika sesaji itu dihanyutkan, mereka tidak boleh menoleh lagi keadaan sesaji. Ini menariknya bahwa intensitas atau relasi antara ruang hidup di laut dan sumber makanannya juga ada proses ritual. Ini yang terjadi juga nanti kalau kalian juga mengidentifikasi suku-suku yang agraris. Suku-suku agraris biasanya di beberapa tempat ada ritual juga memasang sesaji ketika proses sebelum tanam dan sesudah panen, biasanya ada juga. Jadi ritual ini kalau nanti dikumpulkan, kita akan lihat di beberapa titik di suku-suku yang kalian coba identifikasi, sepertinya ada kesamaan, sepertinya ada pemahaman yang sama. Kalau menurut hemat saya, ini adalah sebuah penghormatan atau sebuah rasa terima kasih terhadap alam yang sudah memberi kehidupan. Wujudnya bisa sesaji, bisa macam-macam lah dengan ritual-ritual tertentu. Di sini disebutkan ritual mengusir sial. Saya rasa itu yang dikatakan atau yang disampaikan oleh suku itu terhadap surveyor. Tapi kita bisa menginterpretasi lebih lanjut lagi. Apakah membuang sial atau sekedar rasa bersyukur, atau justru itu sebuah cara nanti kalau ada yang bicara atau mengamati orang-orang Bali, terserah Bali Age atau Bali yang ada di utara dan selatan Pulau Bali, itu juga ada seperti itu, meletakkan sesaji di katakanlah beringin atau meletakkan sesaji di batu besar. Nanti ada logiknya, kita bisa cari
logikanya seperti apa. Ini ritual mengusir sial, mengusir setan. Kemudian juga menarik interaksi dengan laut itu terjadi ketika melahirkan, yang di sebelah kanan itu melahirkan di atas perahu, di atas rakitnya. Kemudian menikah juga, pada awalnya mereka menikah di atas perahu juga. Jadi orang dari dua keluarga akan bertemu di satu titik di katakanlah di laut, kemudian melakukan ritualnya di atas sampan berkajang itu. Namun pada perkembangannya ketika mereka sudah punya rumah dan segala macam, dilakukan di darat, kemudian dilakukan juga secara keagamaan. Tapi ritual awalnya yang diceritakan atau dipaparkan, dideskripsikan di buku ini, itu menikahnya di atas sampan berkajang, sama juga dengan ritual melahirkan. Jadi ritual melahirkan, menikah. Lalu bagaimana dengan ketika meninggal, ketika sudah wafat? Di kanan atas diceritakan ilustrasi 3.13 itu makamnya di bukit. Suku asli menguburkan saudara mereka di daratan belakang rumah yang tidak tersentuh air laut. Yang disebut rumah itu rumah yang nanti ada penjelasan rumah sementara, atau yang kemudian rumah bantuan pemerintah. Dan yang menariknya, ketika membawa jenazah itu tidak menggunakan sampan yang sama untuk kehidupan mereka. Mereka kemudian membuat sampan bocai, itu namanya. Sampan bocai dikhususkan untuk membawa jenazah dengan tujuan untuk menghindarkan bala yang datang. Jadi tidak berpengaruh pada sampan yang mereka gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Logikanya juga besarnya sampan itu tidak mencukupi ketika harus membawa jenazah, sehingga mereka perlu membuat satu sampan khusus yang untuk membawa jenazah dan membawanya ke daratan dan mencari tempat yang kering, cari tempat yang tidak tersentuh air laut. Dan itu terjadi dimanapun. Kalau kalian lihat kuburan-kuburan lama itu selalu mencari bukit, mencari tempat yang lebih tinggi daripada justru hunian mereka atau kampung mereka. Berikutnya ini perilaku di dalam ruang. Kalau tadi pembagian ruangnya seperti apa, kemudian ini perilakunya dari berangkat dini hari meletakkan lentera dan segala macam, ke proses mata mereka mencari ikan dengan menombak dan segala macam, kemudian bagaimana hasil tangkapan itu diletakkan di perahu, di sampannya, terus ketika proses mencari terumbu karang dan segala macam. Jadi ini perilaku harian yang ada di dalam ruang, termasuk juga nanti ketika memasak dan segala macam dilakukan di dalam sampan itu. Oke. Kemudian apakah mereka tidak bersentuhan dengan darat sama sekali? Ternyata enggak. Ada yang disebut dengan sapau. Sapau adalah rumah singgah di darat. Jadi mereka juga membuat rumah ini terlepas dari bantuan oleh pemerintah yang efek dari sensus itu. Mereka membuat rumah singgah di darat. Benar-benar hanya singgah. Ini yang menarik. Rumah singgah, nama judulnya juga rumah singgah di darat, adalah sekedar singgah. Sehingga materialnya sangat-sangat sederhana dan pembagian ruangnya justru tidak serumit seperti pembagian ruang yang ada di atas perahu. Karena fungsinya benar-benar untuk singgah. Mereka menepi, mungkin karena kondisi cuaca, angin dan segala macam, juga untuk tempat menyimpan bahan makanan sementara, atau untuk menyimpan air bersih, karena mereka selalu mendarat di beberapa pulau-pulau kecil yang ada di sekitar mereka untuk mendapatkan air bersih. Itu yang pertama. Yang kedua juga untuk mendapatkan sumber makanan selain dari sumber daya makanan yang didapat dari laut. Jadi mereka membuat rumah singgah atau tempat singgah ini. Sehingga ini kayaknya kebalik dengan pemahaman kita selama ini yang selalu melihat bahwa perahu itu hanya
tempat atau sarana transportasi, hanya sarana berpindah. Buat mereka justru itu ruang hidupnya, itu ruang yang utama sebagai rumahnya tanda kutip, dan justru yang dibuat di darat itu hanya shelternya, hanya tempat singgahnya. Kemudian lalu bagaimana dengan identifikasi tersebut kalau dikaitkan dengan pemikiran arsitektur Nusantara yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi ini tahapan analisisnya. Kalau kita perhatikan, orang laut ini merupakan penjabaran atau wujud nyata dari pemikiran Abidin Kusno, terutama di konsep yang ketiga, kaitannya dengan bahari, kaitannya dengan air. Jadi air menjadi tempat hidup utama bagi orang laut. Jadi ini jabaran dari atau pemikiran dari Abidin Kusno. Terus kaitannya dengan pemikiran Yosef Priyotomo ini yang menarik, bahwa pemahaman pernaungan yang dijabarkan oleh Pak Yosef, silakan bongkar lagi di 21 pengetahuan arsitektur Nusantara, dikatakan itu adalah arsitektur Nusantara adalah pernaungan. Jadi itu sumber utama pemikirannya. Ini kalau masalah nomor 07. Arsitektur Nusantara itu naungan yang berkonstruksi goyang dan bisa pindah. Ini konsep yang disampaikan Pak Yosef berdasarkan konsep atau berdasarkan kondisi kegempaan. Tapi pada dasarnya kalau kita lebih dalam lagi kaitannya dengan orang laut, arsitektur Nusantara lebih pada pernaungan dan bisa berpindah, mobilitasnya yang luar biasa. Kalau kita melihat perahu itu sebagai ruang hidupnya. Kemudian kalau kita lihat yang nomor 15, arsitektur Nusantara bisa saja tidak menjadikan estetika sebagai tujuan kehadiran akhir arsitektur. Kalau kita lihat tadi di orang laut, di hasil identifikasi ruang hidupnya, itu sama sekali tidak ada tanda kutip estetikanya. Estetikanya justru muncul ketika proses pembagian ruangnya yang sangat detail dan sangat presisi, sesuai dengan aktivitas yang terjadi. Di bahasan ini juga bahasan 21 butir pengetahuan arsitektur Nusantara yang diungkap oleh Pak Yosef memang tidak sama sekali atau bahkan sama sekali tidak membahas tentang arsitektur yang ada di laut. Dan ini juga catatan di awal dari buku Orang Laut Beratap Kajang ini, pengarung lautan beratap kajang ini yang diungkap oleh Profesor Gunawan Cahyono, bahwa ini adalah pemahaman yang mungkin menjungkir balikan pemahaman arsitektur kita, karena konteksnya adalah konteks air. Yang selama ini kita pelajari adalah arsitektur yang berkonteks atau berperspektif darat, sehingga harus ada tempat, harus ada konstruksi yang tetap dan segala macam. Tapi kalau memandang dari laut akan sangat berbeda, kaitannya dengan tempat, kaitannya dengan luas wilayah yang dikuasai. Itu yang menarik dari bahasan orang laut ini. Sehingga ini juga mungkin punya kesempatan untuk menambah atau melengkapi pemahaman dari Pak Yosef Priyotomo. Jadi 21 butir mungkin bisa kita sisipkan atau kita lengkapi dengan pemahaman orang laut ini. Lanjut, kaitannya dengan guna citra, Romo Mangun dengan lugas menyatakan citra menunjukkan tingkat kebudayaan, sedangkan guna lebih menuding pada segi keterampilan atau kegunaannya. Di kasus orang laut ini jelas guna dan citra itu sangat berkorelasi. Bahkan kita tidak bisa memisahkan mana guna, mana citra. Karena pemahaman Mangun Wijaya sebenarnya guna dan citra itu seperti dua sisi mata uang yang mereka saling melengkapi, mereka saling bertumpang tindih, dan itu terwujud benar di dalam ruang hidup orang laut yang
tidak hanya menunjukkan bahwa itu tingkat pemahaman kehidupan mereka sehari-hari, juga pada saat bersamaan itu juga menunjukkan kegunaan atau fungsinya mereka, fungsi si ruang ini terhadap kehidupan orang-orang laut tersebut. Jadi ini yang bahasan sederhana atau analisis sederhana kaitannya orang laut dengan pemikiran arsitektur Nusantara dari 3 tokoh. Jadi Abidin Kusno, Yosef Priyotomo, dan Mangun Wijaya. Dan ini kalian bisa persilahkan eksplor. Saya hanya memberi contoh sederhana bagaimana mengungkapkan atau bagaimana mengkaitkan antara identifikasi ruang, identifikasi aktivitas dengan wujud arsitekturalnya, lalu sedikit analisis sederhana dengan pemikiran-pemikiran yang sudah terungkap oleh atau yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mungkin itu dulu penjelasan dari saya stop share. Silakan kalau ada pertanyaan kaitannya dengan bahasan atau cara menganalisis dan segala macam. Silakan.